dia nggak kuat mental, tak tahu dia habis pas gelap, nggak tahu dia kemana. Farel, ini kenang-kenangan buat Farel hari ini. Terima kasih. Sama-sama Farel. Sekarang pakai bahasa Arab, syukron. Syukron. Jawaban saya adalah afwan. Kaifa haluk? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik. Terima kasih. Bahasa Arabnya adalah Syukron. terus anak jawab apa? Afwan. Afwan. Lihat ke kamera. Fadlah. Yang gambar 3, 2, 1. Dikip ya, sertifikat jangan sampai hilang ya nak ya. Duduk di samping kemauan begini. Cukup dah, fokus kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa kita harus belajar di orang-orang Solomon? Di awal pandemi COVID-19, Masya Allah, kami bersama tim protokoler merapat ke Kepulauan Solomon. Apa tugas kami? Memberikan motivasi ke sekolah-sekolah, anak-anak seperti level SMP, SMA ke Kepulauan Solomon. Ketika sampai ke Kepulauan Solomon, Anda tahu apa yang terjadi? Anda melihat dengan jelas asrama mereka adalah seperti ini. Tak elok dipandang. Anda melihat dengan jelas santri-santri Solomon, orang tuanya, kostumnya seperti ini. Apa ada santri baru yang kostumnya kayak gini? Apa ada di Darussalam hari ini yang dia mempunyai gedung yang seperti ini? Antum bertanya lagi, memang kenapa Pak Hebi sampai mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik? Gara-gara Covid kah? Bukan. Gara-gara Corona? Bukan. Orang Solomon mereka berteriak, Pak Chandra, kami ini diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Bukan karena COVID-19. Gara-gara apa, brother sister? Gara-gara pohon yang setebal ini. Ini pohon, Masya Allah, kami harus jaga jarak sekian ratus meter dengan pohon ini, karena ini sumber penyakit. Ini sumber wabah, sampai orang Solomon tak bisa bergerak dengan spekta. COVID-19 bagi seorang Solomon itu biasa, tapi mereka terhalang gara-gara pohon yang tebal ini. Apa impian mereka? Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Akhirnya apa yang kami lakukan dan mereka lakukan selama 20 hari di tanah Solomon? Orang-orang Solomon, mereka setiap hari datang ke pohon ini. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami berteriak. Aku yakin Engkau tidak tuli dan tidak buta. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, pohon ini lama-lama tumbang dan hancur. Bukan dengan alat. Terus antum tanya, terus kenapa Pak Hebi? Hari ini Anda yakin banyak orang tua yang melihat. Jangan sampai santri baru yang sudah terbentuk karakternya di pesantren, ketika nyampe ke rumah atau ketika ketemu di Darussalam bersama orang tua, ternyata banyak orang tua, maaf ya Kak ya, Anda sampaikan cocok di hari ini banyak orang tua yang nonton. Jangan sampai ada orang tua yang ketika ketemu dengan santri baru, tapi dia bersikap seperti ini. Kira-kira ini Bapak lagi ngapain? Ada yang tahu nggak nak, santri baru ini Bapak lagi ngapain? Ini Bapak lagi marah, bukan lagi mempersilahkan minum. Tanpa saya tulis pun, you tahu kalau Bapak ini lagi marah. Anda pasti bertanya, Pak Hebi, apa maksudnya? Ketika seorang bapak atau ibu dia teriak, marahin anaknya, apalagi santri baru nih yang baru terbentuk karakternya di sini. Satu teriakan sang bapak, satu teriakan sang ibu, dan teriakan itu negatif akan membunuh jutaan hormon anak itu. Jangan sampai hafalanmu hilang begitu saja. Jangan sampai apa yang sudah kau pelajari di Darussalam hilang begitu saja gara-gara di rumah atau saat ketemu orang tua
Masih banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Kalau antum ingat ayat Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Antum juga sama. Ingat anak-anakku, semua yang hari ini hadir, ada 3 kunci yang diteriakin sama orang Solomon agar mereka tetap bertahan walaupun dengan keterbatasan. Apa 3 kunci itu? Onkan hari ini untuk santri baru. Mereka meng-highlight, Pak Chandra, kami bisa bertahan bertahun-tahun lamanya karena kami punya 3 kunci. Mereka betah dengan tempat asrama yang seperti itu karena mereka punya 3 kunci. Di-on-kan 3 kunci itu. Apa 3 kunci itu? Yang pertama, santri baru hari ini ketika you belajar di alam Darussalam harus belajar bukan hanya tangan, bukan hanya mata, bukan hanya telinga, tapi belajarlah dengan mind. Belajar dengan apa? Suaramu kecil, belajar dengan apa? Yang kedua, orang Solomon, dia bertahan hidupnya karena ketika dia sholat, ketika dia ibadah, ibadahnya menggunakan kunci yang kedua. Apa itu? Antum juga sama, ingin sukses, brother. Kasih garis pintar. Belajarlah dengan hati, tak cukup dengan mind. Dan yang ketiga, orang Solomon itu, anak belajar dari mereka, walaupun dengan keterbatasan, tapi mereka punya apa? Anak sharekan ke seluruh santri Darussalam. Santri lama udah tahu itu, santri baru harus tahu itu sekarang. Yang pertama apa? Jangan lupa kawan. Yang pertama apa? Santri baru ketika bangun di pagi hari, kau sambut hari itu dengan apa? Apapun yang terjadi, kau jauh dari rumah, tapi kau punya apa? Yang pertama apa? Antum masih ragu-ragu. Apa? Antum bawa catatan? Anak mau tes. Angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa pulpen 2 apa enggak? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat. Irfau aklamakum. Sibuk bicara betul gitu ya. Angkat tangan kiri dengan borosahnya. Masya Allah. Siapkah? Antum tulis di lembaran baru. Rahasia 3 kunci orang sukses. Cepat. Rahasia 3 kunci orang. Yang pertama adalah apa tadi? Mind. Ditulisnya M-I-N-D, mind. Yang kedua adalah heart. Dan yang ketiga adalah tulis. Karena orang-orang banyak yang mencari 3 kunci ini, tapi mereka nggak bisa ikut seminarnya. Cukup untuk ikuti di segmen ini. Cukup. Maka di segmen jam 22.00 hari ini, sebelum kami menuju ke segmen penutup, anak tanya antum, lihat gambar ini. Antum termasuk santri baru yang mana? Yang pertama, ada santri baru di pesantren, dan dia ketika baru masuk pesantren, seminggu 2 minggu, dia bahagia banget di pesantrennya. Saking bahagia, lihat ekspresinya, happy banget. Yang kedua, santri baru ada juga selain bahagia, tapi dia biasa saja di pesantren. Jangan sampai antum termasuk santri yang biasa-biasa aja. Yang ketiga, antum masuk yang mana? Darussalam. Ada santri selama berada di pesantren, dia cemas di pesantren.
Yang ketiga, yang paling bahaya ini adalah generasi yang berikutnya. Dia selama di pesantren, dia lelah di pesantrennya. Antum mengatakan, Ustaz saya lelah di pesantren ini. Semakin antum berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Antum pilih mana? Lelah apa lillah? Kalau antum memilih lillah, bismillah, kita buktikan hari ini. Coba sekarang, yang putra rapikan dulu alat tulisnya. Coba sebelum anak tutup. Disimpan dengan rapi. Putra, yo, anak mau lihat mana yang lebih rapi, putra atau putra. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, berdiri seperti saf sholat. Mulai, putra. Sabu suruh baku. Cepat, anak muda. Alat tulisnya siap di bawah. 1, 2, step up please. Tanpa suara. Bawa alat tulisnya, dipegang. Siap. Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Rapi seperti sholat. Silakan duduk kembali. Tanpa suara. Nah, setiap antum yang berdiri depan anak hari ini punya mimpi. Antum pernah berada di satu titik seperti mereka. Antum pernah duduk di TK. Antum pernah masuk ke zona seperti mereka dengan kostum yang putih. Banyak di antara antum seperti anak SMP, SMA di luar sana. Tapi apa yang terjadi ketika anak saya kan gambar ini depan generasi santri baru? Pasti antum mengatakan, baik, itu sudah lewat Ustaz. Sebelum masuk Darussalam, anak sudah ikrar, selamat tinggal bangku sekolah kami, selamat tinggal seragam sekolah kami. Dan ternyata beberapa minggu yang lalu, antum sudah masuk ke alam pondok ini dengan kafah. Beberapa minggu lalu di gerbang sana, orang tua antum membawa antum sambil mengatakan, Bismillah, saatnya kau berjuang. Di mana-mana nak. Ketika anak sharekan satu gambar ini, termasuk untuk alumni Darussalam, termasuk Anda, pasti kakak-kakak kelas 5, kakak-kakak kelas 6, impiannya satu. Apa? Ini dia. Anak mohon ingin melihatnya dengan seksama. Kenapa? Banyak orang yang punya impian. Ustaz, anak membayangkan nanti suatu saat saya diwisuda di pondok ini. Impian harus liar ke 4 tahun yang akan datang, ke 6 tahun yang akan datang. Pak Happy, saya ngebayangin suatu saat saya diwisuda Pak Happy. Saya pakai toga kebanggaan saya naik ke atas panggung, disematkan oleh Pak Kiai dan turun dari panggung sebelah kiri. Pasti ibu saya lagi menangis itu Pak Hemi, dan saya akan berikan tugas saya untuk ibu saya. Kapan itu terjadi? Di Manado. Masya Allah, anak MC Ustaz bersama tim protokol gubernur. Ketika anak katakan prosesi wisuda akan segera dimulai, tiba-tiba protokol di belakang dia teriak, Pak Chandra, jangan mulai dulu. Kita nunggu satu orang wisudawan dari Batak Pode, kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu hampir 30 menit lebih. Kita semua penasaran kenapa dia terlambat. Atau mau tahu jawabannya? Anak akan munculkan tayangannya di sini. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Dan ini adalah alasannya. Ini dia people. Pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa.
antum lihat kakak yang diwisuda ini, dia bukan orang yang nilainya terbaik, tapi akhlaknya yang terbaik. Antum lihat Bapak ini, semua mata tertuju kepada orang ini. Apakah dia yang nilainya terbaik? Bukan. Apakah dia minal mumtazin? Bukan. Antum tahu kenapa dia terlambat? Habis acara Bapak ini dia mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, mohon maaf kami terlambat Pak Chandra. Pak, kalau boleh tahu kenapa Bapak terlambat bersama anaknya? Pak Chandra, ini anak saya ini tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu artinya angkutan umum. Bayangkan dari sebelum subuh, bapak dan anak ini dia sudah pakai toga. Setelah sholat subuh, dia langsung berangkat menyusuri jalan setapak 2 jam 30 menit menuju kampus karena dia tak punya uang untuk membayar angkutan umum. Dia membawa kursi roda sang ayah karena ayah itu sudah tidak bisa berjalan. Dia bukan anak pintar, tapi dia berkarakter. Bisakah suatu saat santri baru punya impian, ya Allah, tawil a'maruna wa a'maru walidina. Suatu saat aku harus memberikan toga dan kado terindah untuk orang tuaku. Tayangan ini 2018, Ana bawa tahun berikutnya ke kampus UIN Aranili Aceh bulan Februari tahun 2019. Anda tahu apa yang terjadi? Lagi-lagi baru 5 menit Anda bicara, ada perempuan paling pojok, dia teriak. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang bernama Rina Maharami. Apa yang dia teriakkan? Pak Happy, aku adalah orang yang tak bisa melihat tayangan barusan Pak Chandra. Aku terharu menangis Pak Happy. Aku impiannya satu, minggu depan saya akan diwisuda Pak Chandra. Aku pun punya impian ingin memberikan toga untuk orang tua. Siapa wanita itu? Dia namanya Rina Maharami. Ini anaknya. Dia anak mahasiswi Universitas Islam Negeri Aranili Aceh. Dia yang teriak paling pojok sambil mengatakan, aku akan berikan toga untuk orang tua minggu depan. Tapi Allah berkehendak lain. Anda tahu, detik-detik dari wisuda sudah pakai toga, dia tersenyum kepada orang tuanya. Ayah bunda nanti harus hadir di bangku wisuda. Ibunya mengatakan, saya akan hadir. Tapi Allah berkehendak lain. Detik-detik mau diwisuda, dia sakit dan meninggal dunia. Kami saksinya bersama protokoler tahun 2019 bulan Februari. Saat itu Aceh berduka kawan. Saat acara wisuda terjadi, kami menyebutkan nama almarhumah di panggung itu. Wisudawati berikutnya Rina Maharami. Yuk tahu apa yang terjadi nak? Ada bapak-bapak dia narik jas saya dari belakang sambil mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Bolehkah saya naik atas panggung? Sekalipun almarhumah sudah berada di bawah dalam liang lahat, tapi aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia adalah seorang almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku. Bapak ini pakaiannya sangat sederhana nak. Antum lihat dia maju ke atas panggung dengan penuh cinta. Dia menunjukkan kepada semua orang, aku bangga punya seorang putri. Dia almarhumah, tapi dia juga sarjana terbaik kami. Dia maju ke atas panggung sambil mengatakan, aku bangga punya seorang putri terbaikku. Ini real. Terjadi 2019 bulan Februari, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Anda lihat bapak ini, walaupun dia nggak bicara, tapi dia tulus dan ikhlas.
My people, setiap tayangan ini pasti akan membuat orang-orang rindu kepada orang tuanya, termasuk Anda. Andai kan hari ini Anda menangislah sepuas-puasnya, tapi ketika keluar dari ruangan ini, buktikan kepada orang tua Anda kalau suatu saat Anda adalah orang yang akan dibanggakan oleh orang tua. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka dalam segmen ini saatnya Anda mengatakan kepada antum semua hari ini, ingatlah, catat di benak antum. Yang pertama, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Coba ikuti sama-sama. Belajar itu penting. Angkat suara brother sister. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Jadi santri itu penting. Jangan yang penting jadi santri. Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Tepuk tangan untuk santri baru hari ini juga. Ustaz, dan terasa sudah jam 22.00, jam 10.00. Suatu saat insya Allah kita akan ketemu lagi dengan antum. Kita akan buat frame terbaru bahwa santri baru hari ini siap untuk hiasi pesona Darussalam. Semangat baru harus berubah. Katakan apa? Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu antum belum tahu, ternyata disitulah ada kekuatan, the power of birrul walidain. Sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu, ternyata berbuat baik kepada orang tua bukan hanya di dalam rumah, tapi saat di bumi Darussalam antum berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Ana Happy Chandra bersama tim saatnya mohon pamit, karena setelah ini kami akan menuju ke Sukabumi, besok di Ar-Rahman. Qadarullah, kami doakan semoga antum semuanya sehat semuanya, menjadi calon orang sukses semuanya, menjadi kebanggaan orang tua. Walihati kuliah hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tambahan likum. Terima kasih Ustaz antum sudah bermari kita hari ini. Tepuk tangan buat beliau yang di tengah kesibukannya banyak yang lainnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk